tiap kali ditanya nanti anaknya gimana, aku tuh nggak bisa jawab. Terkadang teorinya tuh jauh banget ternyata sama dengan apa yang terjadi di orang itu. Persalinan aja beda-beda. Kebetulan anakku yang ketiga baru aja meninggal 42 hari yang lalu. Jadi sejak anakku meninggal tuh aku punya prinsip selesai kerja harus sebelum waktu jemput anak. Hello ya Becky Sisters, welcome back to BTS Behind the Sisters because every woman always has a great story. Kali ini kita sama bintang tamu yang terbaru. Sebelum tag kita udah ngobrol banyak banget ya Kak ya. Kenalin diri dong Kak. Oke, halo Aire. Halo semuanya, jadi aku Viana, biasanya orang-orang manggilnya Mama. Oh Mama. Iya, hampir semua yang pernah foto kayaknya udah tahu panggilnya Mama. Saya owner sekaligus fotografer satu-satunya LH Studio. Kebetulan satu-satunya karena nggak ada freelance sama sekali di LH. Wah, keren ya Kak ya. All in sama Kak. Sedikit cerita dong Kak dari background Kakak, mungkin dari background pendidikan, umur kalau boleh. Oke, boleh banget sih. Oke. Oke, sebenarnya aku tuh kuliahnya bidan. Kemudian ini aku jadi fotografer tuh dari tahun 2018 dan belajar fotografinya secara otodidak. Kemudian usiaku sudah lumayan tua, 30 tahun dengan 3 anak. Cowok semua ya Kak ya? Cewek semua. Wah, keren. Nggak ada yang tahu loh Kak Viana ini 30 tahun. Jujur Ada ya. Beda Kak vibes-nya, tapi kalau cowok mungkin kelihatan kali ya. Ya, alhamdulillah ya kalau tidak kelihatan. Tapi ya Kak, kok bisa jauh banget sih Kak dari bidan sampai ke fotografer sampai punya studio. Oke lah punya studio, aku kesampingin dulu, tapi sampai ke fotografer kok bisa sih Kak? Sebenarnya aku dulu waktu lulus kuliah, aku pengen banget sih jadi bidan. Jadi sebenarnya dulu aku kan menikah 2 bulan setelah lulus. Nah, tujuannya sebenarnya dulu tuh memang sebelum jadi bidan pengen ngalamin dulu apa yang akan aku konselingkan ke ke pasienku. Jadi makanya pengen punya anak dulu, pengen lahiran dulu. Jadi ketika pasien itu konsultasi, yang aku sampaikan tuh real yang pernah aku alami. Nah, ternyata setelah punya anak dan 9 kali daftar kerja, aku benar-benar 9 kali. Aku pernah CPNS juga, pernah daftar BLUD, Dinas Kesehatan gitu-gitu kan. Nah, sampai di wawancara tuh tiap kali ditanya nanti anaknya gimana, aku tuh nggak bisa jawab karena waktu itu tuh aku belum pernah kepikiran kayak anakku tuh nanti kalau aku tinggal kerja dia bakal sama siapa ya, atau dia akan sekolah atau enggak gitu. Aku tuh belum kepikiran karena kan masih anak pertama kan, jadi pengennya kan bareng terus kan. Terus habis itu karena daftar kerjanya agak susah, jadi aku coba-coba ikut giveaway. Jadi kan ada brand-brand gede yang sering adain giveaway gitu kan, atau kayak event apapun lah gitu. Aku sering banget ikut dan sering banget menang. Giveaway itu kan gampang banget ya, kita kayak cuman foto doang gitu, terus fotonya diedit kita posting gitu. Nah, habis itu baru di tahun 2018 tuh, itu waktu anakku umur 2,5 tahun, aku coba ngefotoin salah satu selebgram yang dia tuh temennya temenku juga. Oke. Nah, pada waktu itu tuh belum ada yang foto produk outdoor gitu loh. Karena rata-rata kan tahun 2018 tuh foto produk tuh di studio kan, yang latarnya putih bener-bener gitu. putih. Iya putih, dan misal pun ada yang outdoor itu tuh pakainya lewatnya agensi, bukan fotografer langsung. Jadi aku coba fotoin ke temanku, nah si temanku ini dia meropoin aku. Nah akhirnya ya udahlah, aku seneng di dunia ini gitu. Panjang banget ya ceritanya. Tapi benar-benar dari suatu ketidaksengajaan malah berlanjut sekian tahun ya Kak ya. Betul, karena ternyata jauh banget dari bidan. Iya loh, aku nggak tahu loh Jauh Kak. secara ininya loh maksudnya. Iya. Nah makanya kayak aku sengaja tadi sebelum kita ngobrol aku nggak mau bahas dulu. Aku penasaran nih supaya kita ada banyak obrolan ya Kak ya. Bisa ya. Tapi kadang ya Kak, sesuatu yang kayak temen cuman nitip dong atau kayak kita coba-coba dulu itu malah jadi ternyata bisa dibilang jodoh kita tuh di sini itu loh ya. Iya. Keren sih ya Kak. Terus Akak emang suka foto, ini ngomong ke foto nih, Akak suka foto orang atau foto barang?
Foto bareng sebenarnya aku jarang sih, maksudnya kayak produk doang gitu kan. Kayak lebih ke kreatif itu menurut aku karena dia lebih susah kan, dan aku tuh cenderung emang suka ngobrol. Maksudnya ketika kita foto orang kan kita lebih banyak interaksi kan, kita kenal banyak orang, dan dari aku ngefoto orang tuh aku juga belajar sih cara setiap keluarga membangun hubungan antar keluarganya tuh kayak mana. Kita kan sambil ngeliat juga tuh. Kalau misalnya itu ternyata yang kita foto tuh mereka keluarga yang harmonis, itu tuh menyenangkan banget. Kita jadi, oh ternyata sekeluarga harmonis ini tuh sangat menyenangkan tuh kalau ketika kita ngepotret mereka gitu. Oh, jadi ada Ya, vibes jadi tersendiri ya, ya. jadi kayak aku harus jadi orang tua yang kayak apa gitu tuh kita bisa ngeliat juga tuh dari klien kita. Itu kalau kliennya bukan model ya, kalau kliennya model lebih senangnya karena cuannya lebih banyak. Iya, kadang ya gitu lah guys, nggak bisa ini. Aku juga kayak gitu kok. Tapi, satu hal yang buat aku salut itu adalah pas kakak mau jadi bidan, kakak harus ngerasain dulu melahirkan itu kayak gimana, nge-treat anak kayak gimana. Jadi kayak, wah ternyata banyak loh di luar sana pengorbanan orang-orang itu, mereka sebelum ibarat sebelum sesuatu kerja gitu ya. dan memberi sesuatu, mereka ngerasain dulu. Ya karena kan kalau bidan itu tuh ketika kita kuliah kita juga praktek juga kan. Nah pas praktek itu kita ketemu klien langsung kan. Karena memang ada target kayak kita harus nolong partus berapa kali, persalinan berapa kali, terus kehamilan berapa dan sebagainya lah. Nah di situ tuh aku melihat kalau yang aku sampaikan itu tuh belum tentu sesuai yang mereka rasakan. Oke. Nah, jadi kayak nggak relate gitu loh kalau misalnya kita, karena kan kita lebih ngerti teorinya kan. Nah, terkadang teorinya tuh jauh banget ternyata sama dengan apa yang terjadi di orang itu. Persalinan aja beda-beda. Dan kakak ngerasain sendiri itu teorinya Iya, jauh banget. iya gitu. Akhirnya ya udahlah pengen itu karena, tapi kenapa akhirnya aku memutuskan untuk nggak ke bidan, lebih ke menurut aku orang-orang era ini itu lebih banyak yang melek hukum dan maaf ya ini nggak bermaksud tidak menghargai tenaga kesehatan. Jadi terkadang banyak orang yang menuntut tenaga kesehatan yang udah nolong mereka tanpa mereka tahu apakah itu sudah benar atau belum prosedurnya gitu loh. Nah, jadi aku lebih menghindari hal seperti itu. Takut karena kan aku juga punya anak juga kan. Takut aku harus ninggalin anakku gitu, keluargaku gitu. Dan kerjanya kan emang shift. Jadi nggak bisa yang malam nemenin anak gitu. Karena memang pasti ada malam yang kita harus jaga gitu-gitu kan. Harus ada yang dikorbankan. Iya. Tapi ya Tuhan mengizinkan akak dan dikasih jodohnya punya studio, Iya. foto orang. Kerjanya di rumah yang Iya benar-benar di rumah, karena rumahnya benar-benar tinggal nyuk di depan doang. di depan doang. Terus keseharian akak ngapain aja nih, kan kalau misalnya biasa orang-orang kayak aku sendiri ada kantornya, akak benar-benar kayak dari rumah di ke rumah studio kayak udah enak banget gitu loh. Biasa ngapain aja kak? Jadi kalau aku karena kita nggak punya babysitter dan ART-nya cuman sapu sama cuci baju aja. Jadi biasa aku tuh dari pagi sampai jam 8 aku ngurus anakku. Harus. Jadi mulai kerjanya di atas jam 8. Oke. Terus diusahakan, kebetulan anakku yang ketiga baru aja meninggal 42 hari yang lalu. Jadi sejak anakku meninggal tuh aku punya prinsip selesai kerja harus sebelum waktu jemput anak. Jadi kan anakku sekolahnya sampai jam 3. Nah terus nanti aku harus selesai kerja jam 2. Jadi biar aku bisa jemput anakku, afternya aku bisa nemenin anakku gitu. Akak turut berduka cita ya, jujur aku nggak tahu. Iya nggak apa-apa. Di luar itu semua. Juga sudah menahan. Kak Viana tuh luar biasa banget. Aduh terharu. Bayangin ya guys ya, seorang wanita ini ngurus studio ini, kan harus lihat studio ini gede pol, dan itu Kak Viana sendiri yang bersihin, yang ngerapiin, dan kadang kalau ada klien Kak Viana juga yang foto sampai ngedirect orangnya kan. Wah. Sebenarnya yang paling sulit sih aku ini sih after anakku meninggal. Kebetulan anakku tuh meninggalnya di studio, di depan studio. Jadi dulu tuh studioku tuh ada kolam koinya. Nah anakku tuh tenggelam di kolam koi itu. Sebenarnya ini udah pernah aku ceritain di story sih. Jadi di reelsku. Jadi bukan yang baru pertama cerita gitu ya. Pasti udah banyak yang dengerin juga. Nah
after anakku meninggal itu tuh aku lebih sulit untuk ngeliat studioku sih sebenarnya. Tapi ada satu momen yang ketika temanku datang ke studio, terus dia tuh ngingetin kalau dulu tuh memang aku bikin studio ini tujuannya biar aku bisa ngerawat anakku yang meninggal ini, yang ketiga ini. Jadi studio ini aku bikin 3 bulan sebelum anakku lahir. Tujuannya biar aku tuh nggak nyusuin anakku direct, selalu direct dari anakku pertama sampai ketiga. Nah jadi ketika waktu itu kan anakku yang kedua masih 1,5 tahun, masih aku susuin juga. Jadi biar aku bisa nyusuin dua-duanya, aku harus punya studio yang ada di rumah. Jadi ketika break photoshoot, aku susuin mereka gitu. Terus aku lanjut foto lagi. Jadi aku tuh dulu jarang banget kalau break photoshoot makan gitu, aku jarang banget break photoshoot tuh tak pakai buat nyusuin anakku gitu. Baru aku foto lagi gitu. Aku bingung harus ngelanjutinnya kayak gimana. Sedih juga. Kuat ya. Iya. Ini tangannya dingin. Aku sudah menahan loh Kak Erin ini. Aku yang nangis. Sedih. Kakak maaf loh. Nggak apa-apa. Aku memang sengaja sih yang ngasih tau Kak Erin. Aku sebenarnya sempet sih kemarin kayak aku sebenarnya takut ke podcast itu, takut ketika aku menyampaikan aku nggak bisa nahan nangis sih. Cuman insya Allah tuh aku udah di titik yang ikhlas karena memang semua yang ada di kita itu bukan milik kita dan nantinya akan kembali pada Allah. Aku malah senang. Jangan sedih. Lanjut. Di balik itu semua nanti kita nangis-nangis lagi. Oke. Akak bener nggak sedih kalau misalnya kesini? Untuk sekarang sih aku udah nggak sedih. Sebenarnya aku awalnya aku akhirnya memutuskan untuk ya udahlah aku foto lagi, itu lebih ke mungkin anak aku akan lebih sedih kalau aku nggak bisa balik ke sini lagi gitu. Jadi semakin banyak orang yang kesini, semakin banyak orang bahagia, semakin banyak orang berdoa, mungkin tempatnya akan lebih menyenangkan gitu dan tidak menakutkan itu gitu loh. Dan anakku pasti senang gitu. Pasti. Karena tujuannya kan memang buat dia tadi. Jadi pengennya kesini kembali lagi untuk dia gitu. Terharu, sedih. Di balik kejadian itu tantangan apa sih Kak yang Kakak alamin sebelum kejadian itu untuk ngerawat LH ini pas jadi fotografer itu kayak gimana? Sebenarnya waktu anakku masih ada itu tuh sebenarnya agak sulit juga aku yang rawat studio ini karena dulunya kan aku punya orang yang bersih studio. Terus itu cuma bertahan 2 bulan aja, habis itu keluar kan. Jadi aku harus bersihin studio, harus ngerawat ketiga anakku, habis itu aku ngefoto dan hampir setiap hari itu ada jadwal foto. Meskipun kayak nggak full ya, nggak dari jam 8 sampai sore, cuman pasti ada. Jadi kan aku tetap harus save energi buat itu kan ngefoto dan aku kan edit sendiri. Jadi waktu senggangku tuh buat edit dan ngerawat anak gitu. Plus bersih studio. Makanya kalau pagi misal kadangkala tuh ada yang sewa jam 7 pagi. Nah, kalau jam 7 pagi sedangkan anak-anakku tuh harus berangkat jam 8 pagi. Jadi yang paling besar nggak jam 8 sih, yang paling besar sebelum jam 7 dia harus berangkat. Jadi kayak aku bangun dari subuh itu tuh waktunya udah habis buat nyiapin anak-anak sekolah, mandiin, nyuapin gitu kan. Habis itu aku senggangin waktu buat bersih-bersih studio dulu, habis itu baru nganter sekolah, balik lagi ke sini ya kan, ngefoto, ngedit dan kayak gitu. Itu bener-bener rasanya kayak nggak ada waktu buat istirahat gitu dulu. Nah ini setelah anakku meninggal ini waktunya lebih aku kurangin untuk kerja sih. Jadi aku lebih banyak yang kayak menyayangi diri, aku kasih waktu istirahat yang banyak, habis itu ya itu tadi ngurangin waktu fotonya, jangan sampai lebih dari jam jemput anak gitu. Kalau dulu tuh aku bisa foto, aku pernah foto sampai tengah malam.
jam 12 malam aku pernah. Jam 12 malam, jam 12 malam lebih aku juga pernah. Tapi emang biasa kalau orang foto sampai malam pun selama masih ada lighting, masih ada listrik Iya, mah masih, jalan iya. semua. Soalnya kan kadang kalau produk kan kayak sayang banget kalau nggak diselesaikan sekarang Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Pasti kayak udahlah selesaiin sekarang. Apalagi dulu tuh kayak modelku tuh ada yang dari Solo juga kan, kasihan kan kalau misalnya dia harus bolak-balik. Iya, iya. Jadi mending diselesaikan dulu, habis itu nanti dia biar besok lagi bisa istirahat aja atau ngisi jadwal lain gitu. Tapi di balik itu semua ada Tuhan, ada maksud Tuhan yang baik untuk Iya, Akak dan insya Allah. keluarga. Amin. Tapi ya Kak, aku tuh amazed banget loh. Karena ternyata LH Studio ini Akak semua yang pilihin temanya. Iya, aku yang desain karena ya itu waktunya terbatas kan, cuman 3 bulan. Dan waktu itu tuh aku nggak kepikiran buat bikin studio sebenarnya. Apa itu sebelumnya? Jadi itu kan musim hujan. Heeh. Nah, dahulu kala Dahulu kala itu sih. Ini kan 2,5 tahun ya. Hah. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu itu kan biasa foto produk itu di kafe atau hotel gitu. Itu kan pas COVID. Iya. Nah, kebanyakan tempat kan pada tutup kan. Betul. Jadi kayak kita waktu buat foto di luar itu juga terbatas karena kan nggak semua tempat bisa buat foto. Nah, dan musim hujan. Jadi kalau misalnya ada kafe yang buka, itu pasti banyak yang datang. Terus kalau musim hujan kita cuma bisa foto di indoornya, indoor kafenya. Sedangkan orangnya banyak, pasti kan ganggu orang. Terus lightingnya harus ditaruh di mana itu aku nggak nyaman Mepet sendiri banget. karena kasihan sama orang-orang yang datang ngeganggu kita. Nah gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk bikin. Tadinya aku tuh cuma mau bikin background buat foto doang. Jadi kayak dinding tapi ada bentuknya gitu. Tapi kan rencanaku tadinya nggak ada atapnya. Oh. Cuman dipikir itu kan musim hujan, jadi kalau misalnya musim hujan, ya orangnya gimana dong kalau kita foto tetap aja kehujanan gitu. Terus ya udahlah pakai atap, tapi dulu belum selengkap ini sih. Jadi 3 bulan pertama itu bikinnya bangunan aja. Terus belum dipintuin juga karena waktu itu masih seneng pakai udara dan angin, angin. Sepoi-sepoi. Ini apa namanya, lighting available light, jadi nggak pakai lighting karena dulu emang aku nggak belajar lighting sih karena backgroundnya kan bukan fotografi. Iya. Dan aku belajarnya otodidak, jadi bener-bener yang aku pelajari itu yang biasa aku kerjain gitu. Nah, belajar lightingnya itu karena semakin kesini semakin ngelihat orang-orang yang foto itu banyak pada pakai lighting. Nah, aku penasaran kayak mana sih kalau foto pakai lighting. Nah gitu, akhirnya aku belajar pakai lighting baru. Tapi keren loh, kayak ini lightingnya lengkap loh. Iya. Terus ini aku desain, ya aku gambar aja pakai tangan. Aku kebetulan memang nggak bisa gambar secara apa sih namanya, desain yang di PC kan. Jadi bener-bener aku gambar pakai tangan. Habis itu aku cari referensi yang mirip dengan desainku. Aku tunjukin ke tukangku dan setiap hari aku pasti cek karena kan rumahnya cuma di depan. Jadi aku Iya. bisa ada waktu kan. Tinggal tengok ke belakang. Ya, terus semua ini aku ukur juga. Jadi kayak ini pengennya seberapa gitu. Ini berapa senti, berapa meter gitu. Pintunya pengen berapa gitu-gitu aku ukur. Jadi sesuai dengan yang aku mau. Tapi keren loh Kak, awalnya aku pikir, karena sebelum kesini kan aku udah pernah sewa kan di sini waktu itu FYI aja ya. Jadi waktu itu belum kenal sama Kak Viana. Aku lihat, wah gila enak sih kalau kayak gini karena sekarang aku pun juga ada studio, cuman kayak mentok sama apa sih space-nya. Jadi kalau misalnya tembak lampu itu kayak kurang gitu. Oh, Ini gila mantap sekali sih ya Kak. Dan taman depan yang desain Akak juga atau emang sengaja Iya, ceritanya? Yang desain aku. Hampir semua yang di sini yang desain aku. Jadi kalau kayak taman gitu, aku milih tanaman yang pengen aku tanam apa aja. Habis itu nanti aku panggil tukang taman, terus aku kasih tahu nih, tanaman ini taruhnya di sini, tanaman ini di sini gitu. Soalnya kan rata-rata tukang taman desainnya kan desain taman yang kayak kota kita gitu loh, yang ini tanaman tinggi, tanaman rendah, tanaman rendahnya lagi gitu kan. Rata-rata kan kayak template-an gitu, semua. template. Nah, rata-rata kayak gitu. Jadi aku belum dapet tukang taman yang di Jogja itu bisa desain kayak modern di Jakarta. Kan ada kan kalau di Jakarta kayak gitu ada jasa yang taman kayak gitu yang modern. Di sini belum ada, makanya aku memutuskan untuk bikin sendiri. Wah gila, ini all in Akak semua. Terus FYI ya, buat yang udah pernah ke LH, ini rata-rata
Kak Viana sendiri loh yang custom diukur. Terus tema-temanya ini kalau ganti-ganti itu Kak Viana sendiri tuh yang buat. Dulu tembok belakang masih putih, sekarang udah ke hitam. Itu ada gudang dulu di pojokan situ, Iya, ada iya, gudang, itu dulu sekarang gudang. jadi spot foto. Iya, makanya tadi kami ke sana. Wih, udah ganti nih. Tapi Dulu aku pindah di biasanya sana. kayak gitu tuh ini Kak, aku rajin scroll Pinterest. Iya. Tak gabung-gabungin beberapa konsep yang aku lihat, tak jadikan satu gitu. Oh, keren sih. Jadi bukan benar-benar dari pure kayak aku kepikiran bikin inilah, enggak. Aku sebelumnya udah pernah lihat dulu, baru aku mendesain ulang sesuai dengan yang aku mau dan sesuai dengan tempatku otomatis ya. Karena kan kadang desain kalau nggak disesuaikan sama tempat juga nggak Masuk match sih. iya. Tapi keren sih ya Kak, jujur ya, karena kalau misal aku sendiri tuh aku bisa melihat foto ini bagus, angle-nya bagus, tapi mendirect itu nggak bisa. Karena iya sih, kayak sense foto itu tuh beda-beda Kak tiap Ya, orang. benar sih. Dan aku sendiri ngalamin kan kayak ini ada nih satu orang yang pintar foto, dia tahu teorinya, tapi kok kayaknya kalau pas foto bareng kayaknya bukan aku banget gitu, kayak bukan yang kayak aku pengen gitu. Iya sih, ngedirect itu emang menurutku kunci dari fotografer. Itu sebenarnya kenapa dia bisa rame itu karena ngedirectnya. Dan cara berkomunikasi, karena fotografer itu nggak hanya kita diam bisa foto. Kalau kayak gitu mah semua orang bisa ya. Iya. Aku punya kamera nih, aku bisa foto cepret. Tapi kamu nggak bisa ngajak ngomong orang, nggak bisa membangun suasana gitu. Itu juga orang nggak akan repeat kembali lagi karena kan ibarat kayak kita foto family, yang foto kan kita nggak tahu siapa aja. Ada yang orang tua, ada yang remaja, ada yang anak-anak gitu kan. Kalau misalnya kita cuma diem aja dan nungguin mereka buat pose sendiri kan nggak mungkin. Iya, capek. Model pun juga harus didirect karena kan model juga kadang nggak tahu nih sebenarnya yang bagus di kamera tuh seperti apa gitu. Jadi kadang model tuh bisa foto, cuman secara angle kan kadang kita duduk kayak gini ternyata di kamera nggak bagus. Ternyata duduknya harus agak miring atau tangannya harus gimana gitu kan. Itu tetap kita harus ngasih tahu tangannya harus di mana, kakinya harus kayak mana gitu. Tetap harus dibenerin, nggak yang melulu mereka harus kamu foto Mikir sendiri. gitu. Tapi Kakak belajar kayak Kakak tahu sense Kakak bagus tuh sejak kapan? Aku nggak sense-nya nggak bagus juga. Jujur Kak, aku tuh udah lihat Kakak, makanya kalau sense-nya nggak bagus nggak mungkin nih studio ini ada nih. Iya, maksudnya gini, kayaknya aku tuh sering scroll IG dan Pinterest emang dari dulu. Jadi belajarnya lebih ke itu ngelihat foto orang, lihat foto orang. Cuman ya tetap yang dilihat ya nggak cuman yang bagus aja. Yang menurut kita nggak bagus juga perlu dilihat karena kita biar tahu. Oh kayak gini tuh nggak bagus gitu. Oh. Berarti nextnya kita jangan foto kayak gitu. Iya, untuk avoid the mistake. Atau lighting itu juga perlu dilihat dari foto orang, kayak lighting yang kayak gini bagus, yang kayak gini enggak. Oh berarti kayak gini jangan gitu, kayak gini diambil gitu. Ya ibarat semuanya kan harus ngambil positif negatifnya. Iya, positif dan negatifnya diambil. Tapi aku penasaran, Akak belajar lighting itu dari kapan berarti? 2 tahun, enggak deh 2 tahun kan berarti pas punya studio ya. 1,5 tahun yang lalu mungkin ya. Iya dulu tuh aku foto cuman pakai speedlight. Speedlight tuh lighting yang ditaruh di kamera yang kecil itu. Tapi dia kan bisa ditaruh di tripod gitu kan. Jadi dulu aku pakai speedlight doang. Jadi kalau misalnya malam kalau di kamera itu kan harus sebelum kita foto harus terlihat jelas dulu di kamera nih. previewnya. Nah kalau kita nggak pakai lampu yang kayak gini, yang continuous itu tuh orangnya sebenarnya nggak terlalu jelas. Tapi hasilnya tuh jelas karena kita pakai speedlight. Nah terus aku belajar pakai continuous ini karena aku ngelihat beberapa orang yang sewa, terus membandingkan nih hasilnya tuh seperti apa sih kalau pakai lampu yang kayak gini dan enggak. Nah aku baru coba-coba nih kalau ditaruh di sini hasilnya kayak gini, taruh di sana hasilnya kayak gitu. Jadi aku lebih ke praktis sih setiap ini. Keren sih ya Kak. Practice, repeat, practice, repeat. Ya kalau misalnya error ya udah nggak diterapin lagi, kalau berhasil ya terapin lagi gitu aja sih. Terus Akak biasa kalau kamera yang biasa Akak pakai itu apa? Jujur nih aku nih buta ya, aku nggak tahu apa-apa nih soal lighting, soal kamera nggak tahu. Biasa Akak apa yang pakai? Aku pakainya Sony sih dari dulu. Pakai Sony karena bukan karena menurut aku bagus atau enggak, karena memang pertama aku kan nggak belajar fotografi secara detail. Jadi sebenarnya aku nggak paham betul tentang
kamera. Nah, pertama aku foto itu aku pakai Sony dan aku ngelihat hasilnya itu lebih tajam aja karena foto kalau aku kan cewek, kalau edit tuh aku lebih suka ngelihat fotonya tuh jelas gitu. Jadi aku nggak pindah-pindah. Rata-rata cewek sebenarnya pakai Fuji sih. Iya. Karena mukanya udah cantik cantik gitu duluan. ya, udah Aku juga cantik mikirnya gitu Fuji kan. aja gitu. Iya. Cuman ternyata aku nggak bisa pakai Fuji karena dia apa ya? Nggak biasa aja. Nggak biasa. Karena orang-orang pada bilang ya Kak, kalau misal udah pindah ganti kamera nih, ganti merek itu berarti kayak pindah agama. Kayak semua dipelajari dari nol, betul kan? Nah, dia dulu juga pakai Sony. Tapi banyak yang dari Sony ganti ke Fuji juga banyak Iya, sekarang. soalnya kayak abis foto nggak perlu diedit lagi sebenarnya gitu. Iya sebenarnya. Tapi menurut aku setiap kamera pasti punya settingan yang aman untuk nggak harus diedit lagi. Fotoku juga selalu aku setting biar dia itu Tidak terlalu banyak. foto aslinya tetap masih enak dilihat karena nggak semua orang itu suka editan fotografer. Oh, Ya, oke. pandangan setiap orang bagus enggak kan beda-beda kan. Ada yang orang anggap file aslinya udah bagus ya mereka nggak butuh file editnya gitu. Jadi tetap menurut aku ada beberapa fotografer, kayaknya fotografer yang profesional tuh dia juga lebih menerapkan kalau file asli itu tuh nggak terlalu oke juga nggak apa-apa. Nanti kita tinggal edit gitu. Beberapa fotografer juga nggak akan ngasih file asli karena entah kenapa ya, aku nggak tahu alasannya sampai sekarang. Tapi kalau menurut aku file asli itu perlu bagus biar orang bisa memilih kamu mau milih file aslinya atau file editnya. Karena kalau foto di studio itu kan kebetulan di studioku itu all file memang dikasih ke klien. Jadi ketika mereka pengen upload foto yang nggak diedit itu tuh tetap bagus untuk diposting. Gitu. Terus Kakak biasa editnya pakai apa nih? Aku sih kebetulan karena bukan fotografi ya, jadi aku bisanya cuma pakai Lightroom doang. Sumpah, Kakak nggak ada lah yang nyangka itu hasil editan Lightroom. Aku cuma pakai Lightroom doang. Sekarang Lightroom bagus. Ini jadi iklan Lightroom. Bayar ya Lightroom ya? Seriusan Lightroom sekarang bagus. Jadi dia kayak udah bisa brush yang otomatis gitu. Dia kalau brush udah bukan yang Kita kayak harus cuman zoom dulu. Iya, sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang bisa auto kedetek ini. Enak dong. Ya, ini. Kakak berapa lama belajar ngedit itu? Ya berjalan aja. Jadi dulu 2018 aku foto. Aku pernah foto wedding sebelumnya. Oh, gimana Aku tuh pernah Kak? ikut vendor wedding. Heeh. Di vendor wedding itu karena memang aku fotografer baru, jadi aku nggak dapet job yang jadi di wedding itu kan ada dokumentasi sama ada candid. Jadi yang foto candid biasanya memang yang fotonya proper untuk dilihat yang kayak foto sesi pengantin cewek dan cowok gitu loh. Nah kalau dokumentasi itu lebih ke kayak foto yang di depan panggung. Oh. Nah, aku selalu kedapetan foto yang dokumentasi. Nah, karena foto dokumentasi itu file editnya banyak, aku selalu kebagian sambil edit kan. Nah, di situ aku jadi kebiasa untuk edit. Itu tahun 2018 aku udah itu ikut vendor itu, terus karena capek banget ya foto wedding itu kan dari subuh Iya, subuh sampai malam. sampai habis acara pernikahan selesai, jadi rata-rata pulangnya jam 4. Jadi kan waktunya banyak di luar gitu. Terus aku nggak foto wedding lagi, aku ambil job yang cuman wisuda sama foto produk aja. Keren sih ya Kak, aku sampai sekarang nggak bisa ngedit itu. Aku cuma tahu ini foto Nggak bagus. perlu, bisa lah kamu, udah ada pegawainya. Iya, tapi pengen ya, Bay. Tapi susah loh Kak. Selera foto bagus itu tuh susah banget dapatnya. Susah sih memang. Aku juga setiap kali, kebetulan karena nggak punya freelance, itu salah satu alasannya karena itu sih. Aku nggak mau ketika klienku ini sebenarnya pengennya foto sama aku, ternyata aku kasih fotografer lain dan hasilnya tidak seperti fotoku. Nah, aku lebih nggak mau menanggung itu. Jadi kayak biasanya kan mereka pasti pada protes kok hasilnya nggak sesuai gitu. Iya. Nah, kan memang susah untuk menyamakan hasil fotografer satu dan lainnya karena sense-nya kan beda. Keren sih. Jadi fotografer yang sensenya bagus tuh susah banget Kak. Susah banget. Di balik cerita Akak ini semua dari ada studio, foto sampai ngedit gitu. Role model Kakak siapa sih?
Ini pertanyaan yang sulit aku jawab karena sepertinya aku tuh nggak punya role model ya. Aku tadi sempat bahas juga sama suamiku, kayaknya suamiku kebetulan kan karena kita ketemunya cuma berdua terus ya, jadi ceritanya juga cuma sama suamiku terus. Menurut suamiku, aku nggak pernah menceritakan orang-orang tertentu sih. Jadi sepertinya aku emang nggak punya role model karena bukan dari background fotografi itu. Jadi ini hanya untuk apa ya, pekerjaan aja, bukan sebagai yang benar-benar pengen aku dalemin. Makanya aku nggak pernah kayak pengen kayak dia atau benar-benar hasilnya dia tuh bagus banget, nggak yang kayak gitu. Rata-rata aku pasti ke banyak orang sih. Lebih ke Pinterest bagus, Iya, kita belajar dari situ. Fotografer nggak yang tertentu. Pasti hampir semua aku liatin sih, yaitu ngambil positif negatifnya aja. Iya. Tapi Akak di satu sisi bagus juga sih. Kalau kita emang nggak punya role model, jujur kayak aku kayak mikir kalau kita terlalu mengidam-idamkan role model, Iya. kita jadi kayak orang lain enggak sih? Iya. Kita kayak menginginkan kehidupan Iya, orang dan lain. betul dan lebih pasti lebih gini, kalau misalnya melakukan sesuatu lebih kayak kok ini nggak kayak dia ya gitu. Iya, benar. Nah itu menurut aku juga nggak baik. Kalau misalnya kita tuh menginginkan pengen kayak seseorang, tuh pasti jatuhnya nanti kita nggak tahu nih, jatuhnya ini iri atau kita memang benar-benar mengambil baiknya dari orang itu sih gitu loh. Pasti aku pengen kayak dia, aku pengen kayak dia, pengen kayak gitu terus kan. Judgementnya udah beda sendiri. Ya. Bagus juga sih kadang. Oke, aku tidak boleh terlalu mengidam-idamkan manusia. Iya kan, kuncinya itu kan Akak nggak boleh terlalu mengidam-idamkan manusia. Terus kadang-kala juga orang yang cenderung punya pengen kayak seseorang itu tuh pasti ketika orang itu mencapai, orang yang dia inginkan itu mencapai titik yang menurut dia udah paling bahagia gitu, terus dia aku harus kayak dia. Kalau misalnya dia nanti tiba-tiba jatuh, dia pasti ikut termurut. Iya, gitu. benar. Lebih dirasa gitu loh. Iya. Lebih dirasa. Nggak boleh menggantungkan diri sama orang lain. Kayak yang kita omongin ya, kayak nggak boleh terlalu ketergantungan sama orang lain sebenarnya. Iya. Oke, Akak, goals Akak nih ke depannya yang Akak bingung tadi jawabnya. Goalsnya sebenarnya kalau untuk studio, jujur aku pengen punya banyak studio, punya banyak cabang, dan pengen fotografer di studioku itu cewek Oh iya. semua. Hmm, hmm, hmm. Karena memang hubungan cewek dan cowok itu sebenarnya nggak bisa bersama. Makanya kalau cewek semua, ya meskipun cewek juga banyak plus minusnya ya, cuman kalau cewek kan nanti hubungan ke keluarga juga lebih baik gitu kalau pegawainya semuanya cewek. Jadi aku pengen punya banyak cabang. LH Studio semoga ada di mana-mana ya. Amin, doa kenceng-kenceng ya yang nontonnya, amin. Amin. Dan ada LH lainnya ya. Amin. Ada LH Kos. Iya itu yang mau ini. Nanti kalau ketemu namanya LH Kos berarti yang itu yang punya itu Kak Viana. Udah dicatat amin, tuh. amin. Amin gitu. Kita banyak amin ya. Sekalian ya Kak, saran dong karena kan biasa penontonnya BG Sisters ini rata-rata emang mama-mama yang sudah punya anak. Mungkin mereka kayak galau nih dengan titik kehidupan mereka, aku harus ngapain lagi ya gitu. Saran dong Kak. Kalau ya sebenarnya aku juga pernah sih yang nggak tahu harus ngapain. Oh, Jadi 2 tahun pertama aku nikah, aku kan nggak kerja. Oh. Aku sebagai ibu rumah tangga dulu. Tapi kebetulan aku emang nggak bisa diem. Jadi waktu itu aku bikin apa namanya ya, buket dari bunga pita. Nah, jadi dulu aku sering bikin gitu terus aku jual gitu. Jadi menurut aku untuk ibu-ibu yang bingung mau ngapain, coba kalian pahami kemampuan kalian tuh di mana. Pasti punya menurut aku. Jadi aku dulu tuh kayak gitu, terus dari ikut giveaway kan itu juga menurut aku salah satu kemampuan juga karena kan giveaway juga butuh menulis, butuh foto gitu kan, butuh edit, itu juga kemampuan juga gitu. Jadi pasti ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah gitu. Dari hal kecil, aku baru ingat, Akak dari ikut giveaway tahu-tahu bisa jadi segini gitu. Keren ya. Itu guys, dicontoh ya. Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. Panjang dan ada up and down-nya.
Jangan lupa dinonton, dan kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Banyak pembelajaran hidup yang bisa diambil dari pembicaraan Semoga kita-kita ya, ini. semoga Amin. ya. Pasti ya Kak, aku aja belajar banyak loh. Iya, amin. See you di next BTS. Dadah. Halo, aku Viana, usiaku 30 tahun. Aku owner LH Studio sekaligus fotografer di LH Studio. Kalian kalau mau foto di LH Studio bisa langsung chat admin, nomornya ada di bio-nya Instagram LH Studio, sekaligus di Instagram milikku pribadi Lutfian Hamidah, atau di TikToknya juga sudah ada. LH Studio ini sudah berdiri 2,5 tahun, letaknya ada di Sleman, samping Kampung Flori lebih tepatnya. Kalau di Maps kalian bisa langsung ketik LH Studio.